Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, yang terhormat untuk Dewan Guru ya, Dewan Guru kelas 4, 5, 6 dan 3 ya perwakilan di sini. Karena di sini ada rapat ya, jadi tidak bisa hadir semua. Tapi rapat kali ini sudah diketahui oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan terima kasih juga untuk adik-adik perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6. Sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam ruangan ini ya, dalam rapat bukan rapat juga sih, dalam saya bisa mendiseminasikan program yang akan nanti kita laksanakan di SDN Pegadaian 1, di mana nanti untuk programnya akan disampaikan selanjutnya. Marilah kita selawatkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita pengikutnya hingga yang akhir nanti. Oke Bapak Ibu, nggak ada bapaknya ya, kita santai aja ya. Mungkin di sini ada kamera, tapi semoga tidak membatasi kita untuk bisa berkolaborasi pada hari ini ya. Anggap aja nggak ada deh, nggak apa-apa, kita kayak biasa aja, humble biasa ya. Yang bagaimana di sini utamanya adalah kita kalau beranjak ke belakang kemarin ada obrolan sedikit di bawah pohon ya, antara saya sama Bu Gita. Kebetulan Bu Gita tidak bisa hadir di sini, yang dimana kita itu pengen buat program yang berpusat kepada peserta didik ya, yang dimana tentunya atas kekhawatiran kita, latar belakangnya, kenapa sih anak-anak sekarang itu kurang gerak gitu ya, kurang gerak, mager, segala macam, maunya di HP terus. Yang gerak rebahan, yang gerak apanya dong, jempolnya doang. Ayo ngaku nggak kalian? Iya kan? Iya. Kalau zamannya Pak Guru dulu ya, untuk permainan-permainan itu banyak banget tuh, permainan tradisional kayak enggrang batok, mainan apalah, bentengan segala macam, ada semuanya kita mainin. Jadi proses gerak kita juga aktif, bagus, dari cara lari segala macamnya, dan itu tentunya bertujuan untuk apa? Untuk kesehatan kita di masa mendatang. Kalau dari kecil aja kita udah malas gerak, udah HP terus, rebahan terus, pada akhirnya nanti ketika sudah berumur 30-an nanti proses geraknya berkurang karena tidak dilatih dari awal gitu ya. Maka dari itulah nih Pak Guru sama Bu Gita dan teman-teman yang lain, ketika obrolan di waktu senggang di bawah pohon mangga yang adem, kita sedikit ada obrolan tentang pembuatan program yang bisa menggerakkan anak nih, untuk bukan hanya di sekolah saja, tapi bisa dibawa ke lingkungan rumahnya juga ya. Dengan cara seperti apa? Bagaimana kita ini aja mensosialisasikan untuk anak-anak itu mengenal permainan tradisional. Nah, anak-anak di sini apakah kenal permainan tradisional? Sering mainin? Sering. Masa sih? Seminggu sekali atau beberapa? Atau seringnya digadget? Sebulan sekali kayaknya. Iya. Makanya ketika Pak Guru ajar olahraga juga tentang permainan tradisional, banyak yang nggak tahu ternyata ya. Nah, maka dari itu kita buatlah ini pepes ikan. Namanya lumayan menggelitik ya, pepes ikan. Apalagi siang-siang kayak gini dengar pepes ikan, lapar juga ya. Nah, pepes ikan ini sebenarnya bukan nama makanan ibu-ibu dan anak-anak ya. Pepes ikan ini adalah sebuah akronim yang dimana
dari Pekan Permainan Sekolah Ini Mengasyikkan. Ini apa sih maksudnya pepes ikan ini? Ya dimana pepes ikan ini akan mencakup segala kegiatan tentang permainan tradisional. Nah, untuk kertasnya udah saya bagiin ya, Iya. ibu-ibu ya dan anak-anak. Nah, di sini seperti yang disebutkan tadi latar belakangnya karena apa? Karena proses gerak anak ini sekarang mengkhawatirkan ya. Sekarang karena gadget itu sudah merajalela, pada akhirnya anak-anak itu senangnya di HP terus, rebahan terus, jiwa sosialnya juga main-main sama anak itu susah, ya. Susah main sama anak-anak yang lain, mainnya di HP terus, atau mungkin di sini ada yang sering mabar, main game online. Mungkin yang laki-laki ya. Kalau perempuan apa di HP-nya mainnya apa? TikTok. Aduh, main TikTok. TikTok juga banyak positifnya. Kalau kalian melihat dari sisi positifnya bagus juga. Tapi kalau hanya main-main dong, scroll setiap hari, ya itu juga nggak baik juga ya. Nah, maka dari itu kita buatlah pepes ikan ini agar proses gerak anak jadi lebih aktif. Dan apalagi latar belakangnya, karena kita ini sebenarnya di SDN Pegadaian 1 ini mempunyai aset yang cukup lengkap ya. Di antaranya modal fisiknya, tentunya lapangan yang begitu luas, bisa kita lihat sendiri. Bagaimana lapangan yang luas itu, kenapa sih nggak dimanfaatin saat istirahat segala macam, nggak dimanfaatin untuk main kayak untuk permainan apa ini? Kadang kan anak-anak itu setelah istirahat hanya makan, duduk lagi, udah begitu masuk lagi. Nah, dengan adanya pepes ikan ini diharapkan nanti ya latar belakangnya anak-anak itu ketika istirahat bisa main tuh permainan tradisional sama teman-temannya, entah itu main karet, main apa, main gunduan mungkin ya. Ada yang tahu main gunduan? Pakai itu, pakai bola kecil. Ada ini apa? Iya, yang apa? Mengkarak segala macam itu ya. Oh iya. Ya. Apa itu namanya? Itu berbeda. Oh, bola bekel ya. Malah Pak Guru saja tidak salah ya. Oh iya, bola bekel maksudnya yang dilemparin itu ya. Mau main itu boleh, atau main ini congklak. Apa anak-anak di sini sering main congklak? Kamu hebat tuh, bagus. Kalau zaman Pak Guru dulu nggak ada congklak juga, laki-laki itu main das-dasan itu tuh. Kita bikin garisnya sendiri di tanah, pakai daun. Nah pokoknya banyak banget deh. Atau proses gerak yang lain, main bentengan segala macam ya. Jadi itu yang latar belakangnya. Nah di sini kita beranjak ke tujuan programnya ya, ibu-ibu. Jadi tujuan program di sini adalah dari pepes ikan ini untuk mewujudkan lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan, kreativitas, kecerdasan, karakter, dan keterampilan interaksi sosial bagi murid. Nah, maksud di sini dari kesehatan apa? Dari kesehatan itu ya tentunya dengan kita bergerak, kita mengharapkan kesehatan di situ. Karena otot-otot juga kita dilatih untuk sering bergerak ya. Jadi kuat, enggak ringkih, enggak gampang sakit. Karena kita keseringan duduk-duduk, keseringan tiduran, proses otot kita tidak bekerja secara maksimal karena tidak dilatih, akhirnya lemas, gampang sakit, itu kan yang dikhawatirkan. Terus untuk yang kedua adalah kreativitas. Nah, dari sini tidak hanya untuk main saja, tapi anak-anak nanti tujuan dari program ini anak-anak diharapkan nanti bisa membuat alat dari permainan tradisional. Yang waktu kelas berapa? Kelas 3 apa kelas 4 yang kita bikin enggrang batok? Kelas 4 ya. Kita bikin enggrang batok. Nah, di waktu pelajaran Pak Guru kan di olahraga kalian bikin enggrang batok ya. Dan tentunya itu ternyata bagus-bagus banget loh bikinnya. Yang awalnya nggak tahu cara mainnya, ketika tahu cara mainnya dan tahu alatnya, kalian bikin itu ternyata bagus-bagus juga. Nah, nanti di tujuan program ini kalian nanti bisa membuat
alat-alat dari permainan tradisional itu, entah itu dari congklak, dari enggrang batok atau yang lainnya ya. Yang kedua tentunya meningkatkan keterlibatan murid dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan kepemimpinan murid dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di sini anak-anak dalam program ini bukan hanya gurunya aja yang terlibat aktif, tapi dari anak-anaknya juga. Jadi nanti bisa milih permainannya sendiri karena di permainan tradisional itu banyak sekali. Coba apa aja permainan tradisional itu? Congklak ada, enggrang batok apa lagi? Lompat tali boleh, eklek ada, apalagi? Gobak sodor bagus. Nah, dari berbagai macam permainan tradisional itu nanti anak-anak juga bisa untuk memilih permainan yang ia sukai sendiri. Jadi nggak harus gurunya yang kamu harus main ini, nggak harus seperti itu ya. Tapi anak-anak sendiri, kayaknya saya seneng ini deh mainnya nih. Jadi bisa nentuin sendiri. Akhirnya anak-anak bisa nentuin sendiri kepemilikan segala macamnya. Nah, dari ownershipnya juga kalian diminta untuk bisa membuat program ini berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Mengajak teman-temannya segala macam gitu ya. Jadi kalian akan terlibat dalam proses kegiatan ini. Nah, yang keempat, peserta didik mampu membuat alat tuh untuk permainan tradisional seperti enggrang batok, congklak dan lain-lain. Sehingga diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian mereka di lingkungan rumah. Jadi nanti tujuan akhirnya bukan hanya main di sekolah aja pas istirahat ya, tapi nanti bisa dibawa ke rumah seperti yang Pak Guru ajarin dulu di belajar apa namanya, gobak sodor. Tuh kalian praktekin nggak di sekitaran rumah kalian? Benar? Sama teman-teman, berapa orang biasanya mainnya? 55 apa 3? Disesuaikan dengan orangnya ya. Tapi alhamdulillah kalau dimainin. Oke, kita ke capaian langkahnya ya, yang selanjutnya. Jadi capaiannya adalah program Pepes Ikan ini dapat dikatakan berhasil jika murid dapat berpartisipasi dengan aktif dengan mengikuti permainan yang telah diselenggarakan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah seperti yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dan murid. Untuk berdiskusi tentang program ini dengan kepala sekolah, alhamdulillah Bapak sudah sosialisasikan ya dengan kepala sekolah terkait dengan program ini, dan guru-guru dan murid juga alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan program Pepes Ikan. Nanti kita persiapkan kenapa saya bisa mengumpulkan ibu-ibu dan anak-anak di sini, karena untuk mempersiapkan pelaksanaan program Pepes Ikan ini nanti mohon kerjasamanya untuk bisa kita lakukan bersama ya. Yang ketiga tentu membentuk tim pelaksana, nanti kita bentuk ya. Yang keempat, mempersiapkan alat dan tempat permainan yang sudah saya sampaikan tadi, karena aset-aset kita cukup banyak di sini, jadi alhamdulillah untuk alat-alat segala macamnya, tempat permainan kita tidak begitu kesusahan ya. Yang kelima, melaksanakan program Pepes Ikan. Nah, setelah mempersiapkan semuanya barulah kita laksanakan program tersebut. Nah, yang keenam, akan ada refleksi pada setiap kegiatannya. Bagaimana kegiatan ini berjalan dengan baik atau tidaknya, kita refleksi sama-sama. Dan kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan evaluasi, apakah kegiatan ini sudah baik apa belum, apakah ada yang diperbaiki atau bagaimana gitu ya. Nanti kita evaluasi bersama. Terus yang selanjutnya, struktur program dan mitra. Program Pepes Ikan ini dilaksanakan di lingkungan UPT SDN Pegadingan 1. Subjek atau target kegiatan ini adalah seluruh murid jenjang kelas 1 hingga kelas 6. Jadi semua siswa yang ada di sini ikut terlibat nanti. Kegiatan ini dilaksanakan 2 tahapan ya. Tahap pertama kelas bawah terlebih dahulu 1, 2, dan 3. Dan yang tahap kedua adalah 4, 5, dan 6, yaitu kelas tinggi ya. Karena apa? Karena ketika digabungin begitu banyaknya siswa-siswa, akhirnya
padat mau ngelaksanain kegiatan juga dirasa tidak efektif, maka kita bagi 2 kelompok. Untuk permainan tradisional ini siswa fleksibel ya untuk bermain di waktu istirahat sekolah, dan pihak sekolah menyediakan alat atau siswa sendiri yang membawa alat permainan. Jadi istilahnya kalau programnya istilahnya festival, setiap 1 atau 2 bulan sekali kita adakan dari guru ini nih, adakan festivalnya tradisional. Tapi untuk permainannya anak-anak bisa main di setiap hari mungkin dalam sekolah ya, di selang istirahat boleh main, nanti pinjam alatnya ke kantor atau bawa sendiri dari rumah alatnya. Oke, untuk struktur program dan mitra nih, program Pepes Ikan dilaksanakan ini tadi udah, belum. Program Pepes Ikan dilaksanakan di lingkungan UPT SDN Pegadaian 1. Yang tadi ya, ini. Nah, di sini ada beberapa modal aset-aset yang kita punya ya, seperti modal manusia. Siapa aja modal manusia? Kepala sekolah, guru, murid, wali murid juga bisa termasuk, itu adalah modal manusia. Dan modal fisik tentunya halaman sekolah SDN Pegadaian 1 yang luas ya, serta alat permainan tradisional. Dan modal finansial juga ada dana BOS, dan alhamdulillah ketika saya sosialisasikan ini ke kepala sekolah, alhamdulillah di ACC katanya bisa juga dianggari dari dana BOS untuk pembelian alat-alat permainan ya. Tentunya yang modal sosial kolaborasi dengan kepala sekolah, dewan guru dan murid-murid. Nah, sebentar lagi ya Bapak Ibu ya, kapasitas sekolah, kelas atau sekolah di sini dalam mendukung kegiatan ini, UPT SDN Pegadaian 1 memiliki aset yang dapat dimanfaatkan, yaitu lapangan sekolah yang luas sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan program Pepes Ikan. Selain itu, adanya modal manusia, modal finansial juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan program ini dengan adanya koordinasi yang baik dengan seluruh warga sekolah dan melaksanakan program ini. Dan alhamdulillah ya, sekolah sangat mendukung akan kegiatan program ini. Oke, yang selanjutnya ibu-ibu dan anak-anak, rencana evaluasi. Tapi kalau misalkan ada tanggapan atau masukan, ini aja ya, angkat tangan ya. Nanti kita stop dan akan dengarkan sama-sama. Untuk rencana evaluasi, nah di sini setiap akhir pelaksanaan program Pepes Ikan di mana murid melakukan refleksi kegiatan dan dapat diintegrasikan dengan kegiatan literasi dan numerasi. Nah, untuk setiap 3 bulan atau 2 bulan tergantung festival akan dilaksanakan ya. Boleh masuk aja deh, nggak apa-apa. Untuk mengevaluasi hasil akhir dalam setiap pelaksanaan festival Pepes Ikan, dan evaluasinya juga akan dilaksanakan setiap tahun untuk merefleksikan hasil akhir kegiatan dalam 1 tahun dan membuat rencana kerja untuk tahun selanjutnya. Apakah kegiatan Pepes Ikan ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Kita evaluasi sama-sama, refleksikan agar diperbaiki di masa mendatang. Anak-anak antuk? Nah, selanjutnya sebentar lagi ya. Yang penting nanti kalian mengerti, nanti dikasih tahu teman-teman yang lain ya untuk program ini ya, biar semangat semuanya. Dan yang terakhir, membuat angket murid secara berkala untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Nih, tentunya dalam membuat suatu program itu ada tantangannya ya. Tantangan yang pertama tentunya waktu pelaksanaan. Yang kedua, keterbatasan alat permainan. Dan yang ketiga, pengaturan kegiatan permainan dengan siswa dan pelaksanaan. Tentunya dari setiap tantangan kita sebagai manusia yang dianugerahi pemikiran yang baik ya dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa mencari solusi dari setiap tantangan yang ada. Keren gak bahasanya? Terlebih dahulu. Nah, itu dia. Jadi kayak waktu pelaksanaan ini, tantangannya tentunya solusinya waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 2 tahapan karena banyak siswa dalam satu sekolah. Karena kemarin ngobrol-ngobrol, kalau siswanya kebanyakan kayak gini gimana ngelaksanain ya, udah kayak semut yang diaturnya susah gitu ya. Maka dari itu udah deh, kelas atas kelas tinggi dulu. Yang penting kita kegiatannya
bagus, tidak hanya kuantitas saja yang dipikirkan tapi kualitas dari programnya ini. Yang kedua adalah keterbatasan alat permainan. Nah, tentunya yang tadi sudah disebutkan, keterbatasan alat permainan, alhamdulillah sekolah sudah meng-ACC ya untuk dana bosnya untuk bisa membelikan alat. Dan bila mana kurang memang alatnya tersebut dari permainan tradisional, kita juga bisa membuatnya alat sendiri. Kayak contohnya tadi engrang batok kita bisa buat sendiri, atau congklak bisa kita buat sendiri, atau permainan engklek ya, kita bisa buat sendiri juga di tanah dengan cara menggaris segala macam. Itu adalah solusi yang keterbatasan alat ya. Dan yang ketiga, pengaturan kegiatan permainan dengan siswa dan pelaksanaan. Nah, tentunya solusinya adalah koordinasi dengan guru dan kepala sekolah. Seperti sekarang ini nih, sosialisasi tentang permainannya. Oke, yang terakhir adalah penutup, ringkasan dan kesimpulan ya. Teman-teman ya, ibu-ibu dan anak-anak, ini kebetulan perempuan semua nih. Nah, program ini tentunya kesimpulannya dirancang untuk meningkatkan keterampilan gerak siswa melalui permainan tradisional yang dikemas dengan program pepes ikan agar siswa menjadi aktif bergerak sepanjang hayat untuk kesehatan dan kebugaran tubuhnya, dan tentunya menjaga kelestarian permainan tradisional. Kalian sering gak mainin permainan tradisional? Jarang ya, maka dari itu jujur aja nggak apa-apa, kalau jarang-jarang, kalau sering-sering nggak apa-apa. Maka dari itu, karena jarang inilah dibuat program pepes ikan agar kalian bisa melestarikan dan mengenal dulu, melestarikan agar permainan tradisional itu tidak habis digerus oleh zaman ya. Dan yang terakhir tentunya dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Alhamdulillah ya, Kombel Galaksi SDN Pegadaian 1 ini selalu eksis dan aktif dalam kolaborasi antar guru untuk membuat program-program yang dimana programnya adalah yang tentunya berpusat pada murid, untuk kepentingan murid, untuk ya kegiatan-kegiatan yang positif lah. Alhamdulillah kita masih berjalan dengan baik, sehingga program ini diharapkan dapat mendukung dan untuk perkembangan keterampilan gerak siswa, menjaga kelestarian dan permainan tradisional serta sosial peserta didik. Jadi tidak hanya melestarikan permainan saja, tapi jiwa sosial antar peserta didik juga terjaga dengan baik ya anak-anak ya. Jadi harus sayang teman, harus berteman. Jadi sosialnya juga harus dijaga, jangan di rumah terus. Masih anak-anak di rumah terus. Ini kalau pulang sekolah main apa di rumah? Di rumah. Ya. Ngapain di rumahnya? Main HP. Main HP ya. Kalau ada waktu luang tuh biasanya kan kalau di kampung banyak lahan ya, banyak lahan terbuka, bisa buat mainan, dimanfaatin ya. Karena kalau udah besar mah seperti Bu Guru ini kalau main susah. Ya, mau main permainan tradisional ngajaknya malu temennya. Tapi kalau masih kecil mah enak. Puas-puasin deh main permainan tradisional. Nanti juga akan dikenang dengan baik oleh kalian di masa mendatang ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait program ini. Semoga kita bisa berkolaborasi dan melaksanakan program ini dengan baik ya, ibu-ibu dan anak-anak ya. Semangat nggak nih? Semangat. Oke ya. Ada tanggapan atau solusi lain atau apa? Cukup? Oke, karena ini sudah jam ini juga ya, hari Jumat ya. Pak Guru mau khotbah tentunya ya. Oke, terima kasih ibu-ibu dan anak-anak atas waktunya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.